Let me piece yourself back together now. What's your vision? Memperkenalkan, nama saya Agus Saiful Prabowo. Saya mahasiswa dari Tadlis IPA YIN Salatiga. Saya di sini akan menerangkan mengenai kematian bintang. Materi ini adalah materi astronomi dan kebumian yang diampu oleh Ibu Muslimah Susila Yati MPD. Dari materi kematian bintang hari ini kita akan mempelajari mengenai apa saja. Yang pertama yaitu bintang besar, yang kedua itu white dwarf atau tagai putih, yang ketiga nova dan supernova, yang keempat neutron star atau bintang neutron, yang kelima black hole atau lubang hitam. Semua akan saya terangkan mengenai 5 kejadian kematian dari bintang. Oke, kita lanjutkan mengenai materi yang pertama. Sebelum kita masuk ke materi yang pertama, di situ terdapat sebuah gambar. Itu adalah gambar mengenai siklus hidup suatu bintang. Jadi bintang pertama itu tercipta dari sebuah nebula, kemudian selama berjuta-juta tahun, bermiliar tahun, dia berkembang menjadi sebuah bintang. Kemudian setelah menjadi sebuah bintang, maka bintang itu akan kehilangan atau kehabisan bahan bakarnya. Maka bintang itu akan menjadi red supergiant atau raksasa yang berwarna merah. Kemudian bintang tersebut perlahan-lahan akan mulai mati karena kehabisan bahan bakar dan akan menjadi supernova. Kemudian setelah menjadi supernova atau setelah meledak, maka akan terjadi dua konsep. Yang pertama, jika suatu bintang itu memiliki massa yang cukup, maka dia akan menjadi black hole atau lubang hitam. Jika massanya itu kurang, maka dia akan menjadi bintang neutron, yaitu bintang yang lebih kecil, seperti itu. Oke, kita akan lanjutkan mengenai materi selanjutnya. Tadi saya sudah menerangkan mengenai siklus hidup suatu bintang secara singkat. Tapi saya belum menerangkan mengenai sebenarnya bintang itu apa sih. Jadi bintang merupakan benda langit yang dapat memancarkan cahayanya sendiri. Sebenarnya bintang merupakan bola gas yang terbentuk karena gaya gravitasinya sendiri. Cahaya bintang berasal dari hasil reaksi fusi nuklir, di mana hidrogen digabungkan untuk menghasilkan helium, gelombang elektromagnetik, dan juga energi. Bintang memancarkan energinya relatif konstan atau stabil setiap saat. Lalu bintang yang terdekat dengan tata surya kita itu sebenarnya apa sih? Tentu saja matahari. Jadi matahari itu sebagai pusat tata surya dan juga sebagai bintang untuk galaksi kita, Bima Sakti, seperti itu. Oke, sekarang kita akan masuk ke materi inti. Materi inti yang pertama yaitu mengenai giant star atau bintang raksasa, atau biasa disebut sebagai bintang raksasa merah. Bintang raksasa merah ini awalnya adalah suatu bintang biasa atau bintang normal seperti matahari kita. Setelah matahari ini kehabisan bahan bakarnya berupa helium, maka kondisinya akan mulai berangsur-angsur, bintang tersebut akan mulai sekarat atau akan mengalami kematian bintang. Pada fase ini, pada masa bintang merah raksasa ini, maka bintang mengalami evolusi tahap akhir, sehingga bintang ini akan tidak stabil dan ukurannya akan semakin membesar, bisa sampai 8 kali dari matahari.
Kemudian setelah bintang menjadi bintang raksasa merah, maka bintang tersebut akan berevolusi lagi. Ketika bahan bakarnya habis, maka bintang tersebut akan menjadi katai putih atau white dwarf. Katai putih ini merupakan fase akhir dari bintang yang berukuran kecil seperti matahari. Jadi matinya bintang diawali dengan habisnya unsur hidrogen di inti bintang. Habisnya hidrogen menyebabkan tidak terjadinya reaksi termonuklir di inti bintang. Jadi bintang mulai dingin pada permukaannya atau suhunya mulai mendingin karena kehabisan hidrogen sebagai bahan bakar suatu bintang. Kemudian setelah bintang itu menjadi katai putih, selanjutnya maka bintang itu akan mengalami nova atau ledakan bintang. Sering terjadi suatu bintang dengan tiba-tiba memancarkan ledakan cahaya. Luminositasnya meningkat sampai terlihat dengan mata telanjang seakan muncul suatu bintang baru. Kejadian ini dinamakan nova. Jadi ketika suatu bintang, kalau bintang itu kecil, maka dia hanya terjadi nova. Jika suatu bintang itu memiliki ukuran yang sangat besar, maka dia akan mengalami supernova atau ledakan super. Pada supernova ini bisa terjadi selama berhari-hari, bahkan sampai 1 minggu. Cahayanya itu bisa terlihat selama 1 minggu. Kemudian di dalam galaksi kita itu pernah terjadi 3 supernova yang sangat terkenal yang pernah teramati selama milenium kedua dalam galaksi kita. Supernova yang pertama itu teramati pada tahun 1054 di rasi Taurus, seperti yang disebutkan dalam Almanak Cina. Kemudian supernova yang kedua yang pernah teramati adalah Taiso tahun 1572 di rasi Cassiopeia. Kemudian yang ketiga supernova tahun 1604 di rasi Serpent yang disebutkan oleh Kepler dan Galileo. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai bintang neutron. Bintang neutron merupakan fase selanjutnya dari proses kematian suatu bintang. Jadi bintang neutron ini, meskipun bintang ini ukurannya sangat kecil, tapi partikel di dalamnya itu sangat padat. Jadi meskipun ukurannya kecil, ketika kita bandingkan dengan matahari, itu lebih berat bintang neutron. Jadi bintang neutron adalah apabila massa bintang cukup besar, maka pemampatan atau pengerutan bintang kan menyebabkan reaksi berikutnya, yaitu pengubahan karbon menjadi unsur yang lebih berat, yaitu oksigen. Bintang neutron ini kenapa sangat berat? Karena intinya itu terbuat dari Fe atau besi. Ketika karbon habis, maka pemampatan akan kembali terjadi hingga reaksi pembentukan unsur yang lebih berat seperti tadi besi. Oke, fase yang terakhir dari kematian suatu bintang itu, jika masanya itu sangat besar, maka tidak menuntut kemungkinan bintang itu ketika terjadi supernova akan terbentuk suatu yang namanya black hole atau lubang hitam. Lubang hitam adalah bagian dari ruang waktu yang merupakan gravitasi yang paling kuat, bahkan cahaya tidak bisa kabur. Jadi ketika cahaya itu mendekati lubang hitam, maka cahaya itu akan terhisap di dalam lubang hitam. Teori relativitas umum memprediksi bahwa butuh massa besar untuk menciptakan sebuah lubang hitam yang berada di ruang waktu di sekitar lubang hitam.
Jadi di sekitar lubang hitam itu, di permukaannya itu terdapat suatu gaya gravitasi yang sangat kuat. Nah, gaya gravitasi ini bisa menarik semua benda yang berada di sekitarnya. Nah, di sekitar lubang hitam itu disebut sebagai horizon peristiwa. Jadi ketika suatu benda, bahkan bintang itu, ketika dia terlalu dekat dengan horizon peristiwa di suatu lubang hitam, maka bintang itu bisa tertarik seperti itu. Oke, sekian mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai peristiwa kematian dari suatu bintang. Semoga bisa bermanfaat kepada semuanya. Bila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.